Sahabat Suara Indonesia, kita masih berbincang-bincang seputar Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002. Berkenaan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan dan kita telah jalani selama 20 tahun, kita perlu cermati kembali, kita tilik kembali. Apakah selama ini tata kelola pemerintahan sejalan dengan sistem sendiri, yakni sistem yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Saat ini bersama kami adalah seorang tokoh yang telah dikenal secara baik oleh para sahabat semua. Beliau adalah seorang mantan Panglima TNI atau Panglima ABRI ketika itu, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 1993 sampai 1998. Beliau tiada lain adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Kami mengucapkan terima kasih sekali Bapak berkenan menerima kami. Apakah sejauh ini setelah 20 tahun undang-undang itu berjalan, kita masih setia pada Pancasila sebagai sistem sendiri yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45? Memang amandemen ini sesuai dengan Undang Dasar suatu keniscayaan. Karena Undang Dasar ini juga bukan barang yang mati, dan Founding Father juga tidak melarang generasi muda ini untuk menyempurnakan. Tetapi ada syarat di pasal 37 memang diperkenankan mengadakan perubahan Undang Dasar 45 dalam arti penyempurnaan. Ya. Sekali lagi, penyempurnaan, bukan merubah atau mengganti. Memang pembukaan Undang Dasar 45 tidak dirubah karena MPR sendiri waktu itu ada kesepakatan. Saya ketemu sendiri waktu itu dengan ketuanya, mereka mengatakan, Pak Tri, MPR bersepakat 5 hal untuk membimbing atau menuntun amandemen itu. Yang pertama adalah tentunya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus tetap konsisten, tidak boleh dirubah. Kedua, mereka mengatakan tidak akan merubah pembukaan. Ya. Dan yang ketiga, akan dipertegas sistem presidensial itu. Yang keempat, materi-materi yang normatif di penjelasan itu akan didorong ke batang tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima, proses amandemen ini dilakukan dengan adendum. Inilah kesepakatan MPR sendiri. Tapi kenyataannya pada waktu melaksanakan banyak kesepakatan yang tidak dipegang teguh. Antara lain tadi, adendum itu tidak dilaksanakan, tetapi merubah secara keseluruhan batang tubuh itu. Kalau saya boleh mengutip pendapat Pak Kailan, Profesor Kailan dari Gama, perubahan itu sudah mencapai 96%. Yang jelas banyak bertentangan perubahan itu dengan kepalanya sendiri, dengan preambulnya sendiri. Kemudian dapat pula kita sitir kata-kata Profesor Notonegoro, kapanpun, siapapun MPR mengadakan perubahan, kalau itu tidak mengacu pada Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ini sama dengan membubarkan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 itu. Tetapi kalau ini ada penyimpangan
Ini kita harus sebagai bangsa ini berani introspeksi sendiri dan membetulkan. Karena sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, ini akan makin kita tidak sampai nanti kepada cita-cita kemerdekaan itu. Dan tujuan reformasi sendiri adalah ingin menyempurnakan pengelolaan tata kelola bernegara dan berbangsa ini supaya lebih baik. Itu tujuan reformasi. Tapi jangan karena amandemen yang keliru tadi, yang ini punya dampak yang besar, ya, efek yang besar terhadap konsistensi nilai-nilai kebangsaan kita, ini harus cepat kita perbaiki. Misalkan dalam sistem pemerintahan bernegara itu, waktu itu para sidang perumus hukum dasar menyepakati, ya, tidak akan mengambil sistem parlementer seperti yang ada di Inggris karena ada kelemahan-kelemahan. Kemudian juga tidak cocok mengambil sistem presidensial ala Amerika karena ini sangat kaku, ya, dan tidak mungkin ada penggantian presiden pada saat presiden menjabat, dan ditakutkan nanti akan terjadi pertentangan yang sulit diatasi antara eksekutif dan legislatif secara memanjang. Hasil amandemen itu banyak sekali yang bertentangan. Ya. MPR sudah diturunkan, yang tadi lembaga tertinggi sudah tidak, sekarang sama dengan yang lain namanya lembaga tinggi negara. Jadi sejajar dengan pemerintah, DPR, BPK, dan sebagainya. MA, kalau dulu tidak, MPR itu lembaga tertinggi, disitulah pusat kekuasaan negara dan bangsa ini. Sebagai wajah daripada rakyat yang jelas mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kemana Indonesia ini. Dengan menciptakan, menyusun, merumuskan GBHN jangka panjang. Ini supaya konsisten aspirasi rakyat itu dengan nilai Pancasilanya oleh GBHN. Sekarang tidak ada. Yang kedua, setelah terjadi GBHN, MPR memilih sendiri mandatarisnya, yaitu presiden sebagai mandataris. Presiden itulah nanti yang menguraikan GBHN menjadi rencana pembangunan 5 tahun, repelita tiap 5 tahun. Dan selesai melaksanakan ini, presiden harus mempertanggungjawabkan kepada MPR. Ini semua tidak ada sekarang. Tapi dengan ada dampak-dampak dari amandemen itu, apa yang saya katakan ini sudah tidak konsisten. Ya, saya katakan produk-produk pemerintahan, peraturan-peraturan ini sudah banyak yang tumpang tindih dan tidak konsisten dengan Pancasila. Dan ini sungguh merawankan dan membahayakan eksistensi NKRI. Ini sumbernya karena induknya tadi sudah dirubah. Kalau induknya dirubah tidak Pancasila, tentu turunannya pun tidak asli Pancasila. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi selalu kita pedomani dan diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang kesimpulan akhirnya bisa kita dengar bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen bukan hanya perlu tetapi harus dikaji ulang. Sebagai penutup bisa saya sampaikan bahwa kita semua warga negara Indonesia sah-sah saja jika mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lain, mereka adalah seorang munafik. Demikianlah, ikuti terus penelusuran Suara Indonesia dan ikuti pada Suara Indonesia pada episode-episode berikutnya.